Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji Tuhan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, pada mata kuliah Kimia Dasar Lanjut ini kami dari kelompok 3 akan membawakan sebuah materi yang berjudul koloid, liofil, dan liofop serta pembuatan sistem koloid. Nah, sebelum kami memulai materi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Pertama, saya sendiri Muhammad Sabri Ismail selaku moderator. Dan pemateri pertama yaitu Andi Ermia Syahia sebagai pemateri pertama, Nurul Yakin sebagai pemateri kedua, Saudari Cahaya Karimah sebagai pemateri ketiga, Rizka Michela sebagai pemateri keempat, serta Wanda Sari sebagai pemateri terakhir. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kami, saya akan sedikit menjelaskan tentang koloid, liofil, dan liofop. Nah, koloid liofil itu adalah partikel yang terdispersinya itu menarik medium pendispersinya akibat adanya gaya hidrogen. Nah, zat-zat yang tergolong koloid liofil ini antara lain seperti lem karet, lem kanji, gelatin, agar-agar, dan busa sabun. Nah, sedangkan untuk koloid liofop adalah koloid yang partikel terdispersinya itu tidak menarik medium dispersinya. Contohnya itu seperti susu, mayones, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk materi yang lebih jelasnya lagi, saya akan persilahkan untuk pemateri pertama untuk menyampaikan presentasi kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang pembuatan sistem koloid, yaitu mengenai pembuatan sistem koloid dengan cara dispersi. Nah, di mana cara ini adalah pembuatan partikel koloid dari partikel kasar atau suspensi menjadi partikel koloid, di mana cara dispersi ini diantaranya itu dengan cara mekanik, peptisasi, dan juga proses predik. Nah, cara mekanik yaitu penghalusan partikel-partikel kasar zat padat dengan penggilingan untuk membentuk partikel-partikel berukuran koloid dengan menggunakan alat penggilingan koloid, yang dimana alat ini terdiri dari dua pelat baja dengan arah rotasi yang berlawanan. Partikel kasar akan dimasukkan ke dalam ruang antara kedua pelat baja tersebut, kemudian selanjutnya akan digiling sehingga partikel berukuran koloid yang terbentuk tersebut nanti kemudian akan didispersikan dalam medium pendispersinya untuk membuat sistem koloid. Nah, adapun contoh dari cara mekaniknya ini yaitu dalam industri bahan-bahan kimia, yaitu pasta gigi, deterjen, semir sepatu, cat, dan pelumas. Nah, yang selanjutnya itu cara peptisasi, yaitu cara ini digunakan untuk mengubah butiran kasar menjadi partikel koloid melalui penambahan zat elektrolit. Contohnya itu pada tanah lempeng pecah-pecah menjadi partikel berukuran koloid jika ditambahkan NaOH dan akan menjadi koloid jika didispersikan ke dalam air. Nah, yang ketiga yaitu proses predik atau cara listrik, digunakan untuk membuat sol-sol dari logam, misalnya sol emas, perak, platina, dan tembaga. Nah, dalam proses predik ini, logam yang akan diubah menjadi partikel-partikel koloid digunakan sebagai elektroda dan diberi loncatan listrik panas yang menimbulkan atau menyebabkan logam tersebut menguap, sehingga uap yang dihasilkan akan terkondensasi dalam medium pendispersinya dan membentuk partikel-partikel koloid. Nah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Untuk materi selanjutnya kami persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari koloid liofil dan sifat-sifat dari koloid liofol. Nah, yang pertama itu sifat-sifat dari koloid liofil. Yang pertama itu koloid hidrofil relatif stabil dan dia mudah dibuat, misalnya dengan cara pelarutan.
Yang kedua, prosesnya dapat balik atau reversible. Yang ketiga, koloid hidrofilnya yang dapat menstabilkan koloid hidrofob yang disebut dengan protektif atau koloid pelindung. Nah, yang keempat itu, koloid hidrofob umumnya kurang stabil dan cenderung mudah mengendap. Yang kelima itu, kekentalannya tinggi. Yang keenam, mengadsorpsi medium pendispersinya. Yang ketujuh, dia memberikan efek tindal yang kurang jelas. Yang kedelapan, stabil pada konsentrasi relatif yang besar. Nah, selanjutnya itu sifat-sifat dari koloid iliofob. Nah, adapun sifat-sifat dari koloid iliofob, yang pertama itu bersifat tidak dapat balik atau irreversible. Yang kedua, jika koloid hidrofob mengalami kehilangan air, koloid tersebut tidak dapat kembali ke keadaan semula walaupun ditambahkan dengan air. Nah, yang ketiga itu stabil pada konsentrasi yang rendah. Yang keempat, tidak mengadsorpsi medium pendispersinya. Nah, yang kelima, memberikan efek tindal yang sangat jelas. Yang keenam, kekentalannya rendah. Baiklah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Untuk materi selanjutnya kami persilahkan. Perbedaan koloid liofil dan koloid liofob. Yang pertama itu, liofil partikel dapat dilihat dengan mikroskop ultra, sedangkan koloid liofob partikelnya tidak dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Yang kedua, liofil tidak menunjukkan peristiwa elektroforesis, liofob menunjukkan peristiwa elektroforesis. Yang ketiga, liofil tidak mengalami koagulasi bila diberi sedikit elektrolit, sedangkan liofob mengalami koagulasi jika diberi elektrolit. Yang keempat, liofil memiliki viskositas besar, sedangkan liofob viskositas mirip medium pendispersinya. Kelima, liofil tegangan permukaannya itu kecil, sedangkan liofob tegangan permukaannya mirip medium pendispersinya. Yang keenam, liofil tidak menunjukkan gerak Brown, liofob menunjukkan gerak Brown yang jelas. Yang ketujuh, liofil pada penguapan atau pendinginan menghasilkan gel yang akan membentuk sol lagi bila diberi medium pendispersinya. Sedangkan liofob pada penguapan atau pendinginan akan menghasilkan koagulasi, tidak membentuk sol kembali bila diberi medium pendispersinya. Baiklah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Untuk materi selanjutnya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan tentang beberapa contoh dari koloid liofil dan koloid liofob. Yang pertama itu koloid liofil. Contohnya itu seperti sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Kalau untuk koloid liofob itu contohnya seperti sol logam, sol beleran, susu, dan mayones. Sekian dari saya. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini yaitu koloid dengan fase pendispersi cair yakni sol dapat dibedakan jadi dua, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Nah, perbedaan koloid liofil dan liofob ini berdasarkan atas interaksi antara fase terdispersinya zat terlarut dan fase pendispersinya yaitu zat pelarut. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.